Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Khozin Mubarak dari kelas Teknik Informatika A. Dengan nomor induk mahasiswa saya 2020 02 0007. Saat ini saya sedang menduduki semester 4 atau sering disebut dengan semester ganjil. Ya, saya saat ini berada di Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika, Universitas Handayani Makassar. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang pemrograman basis data, yang dimana pemrograman basis data ini dosen saya bernama Bapak Respati N. Eskom, MKom. Oke, kita lanjut ke materi. Oke, sebelum mengenal lebih jauh tentang pemrograman basis data, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu basis data. Di sini, basis data sering disebut dengan pangkalan data. Jadi, pangkalan data itu adalah kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Jadi, fungsi database itu sebenarnya apa? Ya, fungsi database adalah untuk menghindari data ganda yang tersimpan. Jadi, jenis-jenis database itu apa saja? Yang pertama, operasional database. Operasional database juga dikenal dengan nama online transaction processing. Database jenis ini berfungsi sebagai wadah mengelola data dinamis secara real-time atau langsung. Yang kedua, database warehouse. Database warehouse digunakan untuk melakukan analisis dan pelaporan data. Yang ketiga, distribute database. Di sini distribute database itu berbeda dengan sistem paralel yang terhubung erat dan memiliki sistem pada data tunggal. Basis data yang satu ini tidak terpasang pada perangkat komputer atau sejenisnya yang serupa. Sistem ini terdistribusi melalui suatu situs yang tergabung dan tidak memiliki komponen fisik. Yang keempat, relational database. Relational database digunakan untuk mengorganisir data berdasarkan model hubungan data. Beberapa produk database ini, contohnya SQL, Oracle, SQLite, dan sebagainya. Yang terakhir, end-user database. End-user database yang satu ini dikembangkan oleh end-user melalui workstation mereka. End-user itu sebuah nama perusahaan. Jadi, berbagai jenis berkas data dibuatnya sendiri dengan suatu produk tertentu. Contohnya, spreadsheet, word processing, dan download file. Jadi, apa saja perangkat lunak database yang sering digunakan dalam pemrograman oleh seorang programmer? Oke. Yang pertama, perangkat lunak database Oracle. Oracle ini tuh dibuat langsung sistem oleh perusahaan Oracle. Jadi Oracle ini merupakan sistem relasional. Yang tadi sudah saya jelaskan, relational database. Yang kedua, JSON JavaScript Object Notation. JSON adalah format file yang memanfaatkan teks untuk mengirim data. Yang ketiga, MS SQL Server atau Microsoft SQL Server yang berfungsi menyimpan dan mengambil data sesuai permintaan aplikasi lainnya. Yang keempat, Firebird.
merupakan sistem SQL open source yang dapat berjalan pada sistem operasi Windows, Mac OS X, maupun Linux. Yang selanjutnya MySQL atau yang kelima. Banyak produk IT yang dibuat dengan sistem manajemen basis data relasional yang satu ini, seperti Flickr, Google, WordPress, hingga YouTube. MariaDB. MariaDB adalah sistem yang dikembangkan dari MySQL yang bertujuan untuk mempertahankan kompatibilitas data MySQL. PostgreSQL. Sistem ini dapat menyimpan data secara aman dan mengembalikan data tersebut melalui respon dari aplikasi lain. Web server XMPP. Proses instalasi web server XMPP. Yang pertama, kamu buka Google atau search engine yang kamu pakai, lalu ketikkan di kolom pencarian download web server XMPP. Yang kedua, atau kamu bisa langsung buka browser lalu klik salin atau ketikkan link berikut. Yang ketiga, setelah kamu selesai melakukan proses download XMPP, langkah selanjutnya adalah membuka file XMPP itu sendiri yang berformat .exe. Yang keempat, jika ada jendela pop-up user akun kontrol, lalu kalian pilih yes. Yang kelima, selanjutnya akan muncul pesan lokasi di mana file XMPP kita akan simpan. Alangkah lebih baiknya kalian menyimpannya di data C dengan nama file XMPP, lalu kalian klik next kalau sudah memilih lokasi instalasinya. Yang terakhir, klik install dan tunggu prosesnya sampai selesai. Lalu setelah kita menginstal XMPP, bagaimana caranya kita membuka web servernya? Kalian klik ikon Windows, lalu kalian cari web server XMPP di kolom pencarian Windows tersebut. Yang ketiga, kalian itu klik kanan pada XMPP, lalu klik Run as Administrator, lalu klik Yes. Ketika XMPP sudah terbuka, centang Apache dan MySQL, lalu klik tombol Start di sampingnya. Jika berhasil, maka XMPP yang kamu gunakan sudah berjalan, yaitu Apache dan MySQL. Itulah penjelasan awal tentang materi pemrograman basis data. Selanjutnya kita lanjut ke praktikum. Untuk ke praktikum kita harus punya XMPP. Silakan download di Google, banyak di Google. Tapi kalian cari yang betul-betul ketik saja di Google XMPP ya. Karena saya di sini, maka saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuka XMPP. Kita klik, kita cari XMPP. Ini saya memakai Windows 11, jadi langsung ada di sampingnya teman-teman. Jadi jika kalian memakai Windows 7 atau Windows 8 atau Windows 10, kalian harus klik kanan Run as Administrator. Kita tunggu. Ini pesan pop-up user akun kontrol. Ini kalian langsung klik yes saja teman-teman. Setelah itu kita tunggu. Akun XMPP-nya sudah terbuka. Kalian centang Apache dan MySQL, lalu klik Start yang di sini. Kalau sudah seperti ini dengan kata stop, berarti XMPP kalian sudah berjalan dengan modul Apache dan MySQL.
kita bisa langsung keluar saja. Selanjutnya adalah kalian memerlukan tempat untuk membuat query dari database-nya. Jadi kalian download saja di Google juga, banyak Navigate. Oke. Kalian bisa cari di Google, search juga di Google atau Chrome atau UC browser atau Mozilla Firefox. Kalian cari Navigate Premium atau apa. Kalian cari, lalu download, lalu buka. Oke. Nggak perlu run as administrator karena ini bukan web server, ini cuma tempat kita menulis query-nya. Oke, udah terbuka ya. Oke, kita tunggu. Agak lama juga ya. Oke, ini sudah terbuka. Jadi sebelum kalian, jika kalian baru pertama kali mengoperasikan Navigate, kalian wajib buat connection terlebih dahulu. Ini saya sudah ada 3 connection, tapi saya akan mengajari kalian bagaimana caranya membuat connectionnya. Oke, jadi ini kalian klik connection. Terus kalian klik MySQL, kalian tulis nama MySQL-nya, misal final pemrograman basis data. Oke, jika sudah selesai, kalian klik test connection. Oke, connection successful. Oke, jika kalian mau menambahkan password, boleh juga teman-teman. Kalian tinggal menambahkan password, terus tulis username yang kalian inginkan, lalu test connection, lalu klik OK. Di sini kalian tinggal klik OK. Jadi saya akan cancel karena sudah memiliki connection tersendiri. Oke, selanjutnya saya akan masuk di sini. Ini nama saya. Jadi selanjutnya adalah kalian untuk membuat menulis query, kalian tinggal klik new query. Oke, jadi di sini kalian tulis query-query yang akan saya sebentar jelaskan satu persatu. Oke, saya juga sudah membuat query. Saya punya query tersendiri juga. Saya akan perlihatkan. Ya, ini salah satu contoh query yang sudah saya buat. Oke, kita buat yang lain. Create database. Jadi create database ini tuh berfungsi untuk membuat database baru. Jika kalian sebelumnya belum pernah membuat database, jadi kalian buat database baru dengan menggunakan create database. Terus setelah create database, kalian harus memberikan nama database kalian. Misalnya saya kasih nama dengan nama final Khozin nama saya ya teman-teman. Oke, jika sudah selesai, kalian tinggal run dengan klik run selected. Oke. Jika sudah oke, tandanya query yang kalian buat tentang create database sudah berhasil. Oke, bagaimana seharusnya selanjutnya kita memanggil nama database kita ini. Caranya memanggil bagaimana? Dengan menggunakan query use. Terus nama database yang kalian mau panggil. Selanjutnya kita run. Oke, sudah oke.
Terus bagaimana caranya kita melihat database yang sudah kita buat ini betul-betul sudah ada. Oke. Jadi kita menggunakan perintah query show database. Oke. Kita run. Ya. Ini dia teman-teman nama database yang kita buat tadi. Selanjutnya bagaimana? Kita buat tabel di dalamnya. Kalau kita sudah buat database, otomatis di dalam database juga perlu ada tabel. Oke, caranya buat tabel bagaimana? Kalian tinggal masukkan perintah query create table. Create table ini untuk membuat tabel baru. Perintah query untuk membuat tabel baru. Misal kita kasih nama hujan. Enggak. Oke. Siswa. Misal kita kasih nama siswa. Gak usah siswa ya, murid. Oh, pasien. Oke. Selanjutnya adalah kalian boleh enter atau boleh lanjut tulis query selanjutnya setelah tanda buka kurung, boleh juga di bawahnya. Tapi saya sarankan mending di bawahnya supaya tidak terlalu panjang nanti perintah query yang kalian masukkan. Oke. Biasanya di tabel pasien itu, teman-teman, ada apa saja? Oke, yang pertama ID pasien. ID pasien ini memiliki hak. Selanjutnya, setelah nama kolom, kita berikan tipe data untuk ID pasien. Tipe data untuk ID pasien. Misalnya kita kasih tipe data char karakter. Kita kasih 3 digit. Oke, 3 digit ini artinya batas ID pasien cuma berjumlah 3 digit. Selanjutnya primary key. Artinya tidak ID pasien ini utama. Jadi tidak boleh ada yang kayak double, teman-teman. Oke, not null unique. Oke. Selanjutnya kolom nama dengan tipe data varchar kita kasih 30, koma. Setiap buat perintah itu, teman-teman, harus setiap buat kolom itu, sebanyak apapun kolom yang kalian ingin buat, harus diakhiri dengan tanda koma. Oke. ID pasien, nama pasien. Terus tanggal lahir pasien. Kita kasih date itu sebuah tipe data dari tanggal, teman-teman. Biasanya di tabel pasien itu ada apa saja selain tanggal pasien? Ya, gejala atau keluhan ya. Varchar kita kasih 50. Oke, itu saja dulu. Langsung setelah itu kita enter lagi, kita tutup karena tadi kita buka, berarti kita harus tutup dengan buka kurung, teman-teman. Oke. Lalu jangan lupa tanda titik komanya. Jika sudah selesai, kalian run. Oke, sudah selesai. Selanjutnya bagaimana cara mengisi
dari tabel pasien ini. Oke. Kalian menggunakan perintah insert into untuk memasukkan data. Terus nama tabel yang kalian memasukkan data harus dimasukkan juga teman-teman, yaitu tabel pasien. Oke. Setelah itu nama kolom-kolom nama kolom-kolomnya juga harus kita masukkan, tapi ininya tidak perlu teman-teman. Cukup nama kolomnya kayak ID pasien, koma, nama pasien, koma, tanggal. Ada. Kita hapus dulu teman-teman. Oke, untuk menghapus sebuah tabel, kita menggunakan perintah drop table pasien. Nama tabelnya apa? Begitu pula juga dengan untuk menghapus database, kita gunakan perintah drop database. Terus nama database-nya apa? Final Housing. Oke, kita coba drop table-nya. Berhasil. Setelah itu kita drop database-nya. Oke, berarti S-nya tidak perlu. Oke, kita drop lagi. Oke. Ini perintah untuk menghapus tabel, drop tabel, nama tab disertai dengan nama tabel. Setelah itu perintah untuk menghapus database dengan menggunakan perintah drop database, setelah itu nama database. Oke, saya kembali hadirkan database-nya dan kembali database-nya. Kita panggil kembali. Oke. Setelah itu kita ubah ini jadi tanggal lahir, bukan tanggal pasien. Oke, kita run kembali. Oke. Tanggal lahir. Oke, setelah tanggal lahir ada kolom gejala. Oke, ada 4 kolom. Values. Oke, ID pasien kita gunakan untuk menulis isi datanya itu, kita memerlukan tanda petik 1. ID pasien misalnya A01. Misal kita kasih nama Rahayu dengan tanggal lahir 999 bulan 1 tanggal 31. Jadi format tanggal di Navigator itu teman-teman harus dimulai dari tahun, garis mendatar bulan, garis mendatar lagi, baru tanggal. Oke, misal gejalanya sesak nafas. Oke, kita copy aja untuk buat data kedua supaya kita copy aja. Kita isi A02. Kita beri nama Sinta. Kita kasih tanggal lahir 2000, tanggal bulan 11, tanggal 20. Misal kita kasih di sini demam
berdarah. Oke, kita buat database-nya lagi. Ahmad. Sembilan belas 05 25. Misal gejalanya itu adalah influenza. Oke. Setelah itu teman-teman, kita tutup dengan tanda titik koma jika kalian sudah tidak mau mengisi datanya lagi. Oke. Kita run. Sudah ada 3 data ini. Lalu bagaimana kita lihat hasilnya? Kalian menggunakan perintah select table. Kalian menggunakan perintah select bintang from nama tabel, yaitu pasien. Kalian run kembali. Oke, ini adalah data-data yang sudah kita buat tadi teman-teman. Lalu bagaimana selanjutnya adalah kita akan membahas tentang yang ini. Perintah-perintah select yang digunakan dalam database. Saya jelaskan di sini saja teman-teman. Karena tadi kita cuma buat 3 data. Jadi saya jelaskan di sini. Oke. Yang pertama adalah siapa yang berulang tahun hari ini. Saya jelaskan di sini saja. Tapi terlebih dahulu kita tambah data untuk yang ini. Oke. Kita tambah datanya dulu, kita ambil datanya di sini. Kita tambah datanya dulu, teman-teman. Cara tambah data itu tinggal buat database kayak gini lagi. Oh, tidak sama ya. Ya, kalau begitu kita salin saja ini. Kita A4, A5, A06, terus A07. Cukup 7 data. Kita kasih nama Fajar, Reza, terus kita kasih nama Sylvia,
Renata. Dua ribu satu, 2012, 1960, 2020. Baru lahir balita ya. Oke, kita kasih tanggal hari ini. Bulan hari ini bulan 8. Kita ganti semuanya. Kita run kembali. Kita select bintang from kembali. Oke, sudah bertambah ada 7 data. Oke, saya akan jelaskan kembali perintah selectnya. Siapa yang berulang tahun hari ini? Jadi kita menggunakan select. Di sini nama tabel yang mau kita tampilkan, from from itu, terus di sini nama tabel, where day, tanggal lahir, day, children that ini. Oke, kita coba salin di sini. Oh, day, children that. Oke, select nama from pasien, where day, tanggal lahir, day, children that, month, tanggal lahir, month, children that. Month itu bulan, day itu hari. Ini select untuk menampilkan cukup kolom nama saja. Setelah itu ini kalau kita baca itu tampilkan kolom nama dari tabel pasien, where day,
where itu ini sampai sini yang menjelaskan tentang yang berulang tahun hari ini. Mohon tanggal lahir, mohon curhandat yang hari ini. Oke, kita coba run. Oke, ada kesalahan. Kita coba cek. Kita salin aja supaya cepat. Kita ganti dengan tabel pasien. Kita run. Oke. Di sini bukan sekedar nama, tapi ada nama pasien. Kita run kembali. Oke. Kenapa di sini 0? Karena tidak ada yang berulang tahun hari ini. Hari ini tanggal 7 Agustus 2022. Sementara di tabel yang tadi kita buat tidak ada, di data yang tadi kita buat tidak ada yang berulang tahun hari ini. Oke. Kita next lagi. Okay. Jadi perintah untuk selanjutnya perintah untuk yang lahir di bulan genap dan lahir di bulan ganjil. Kita saling aja. Saya perlihatkan di sini. Oke, perbedaannya kita run dulu. Ini yang lahir di bulan genap ada Fajar, Reza, Sylvia, dan Renata. Terus yang lahir dari bulan ganjil ada Rahayu, Sinta, dan Ahmad. Oke. Terus perbedaannya apa? Nah, di sini ada where not, artinya kita ini adalah perintah untuk menampilkan kayak menampilkan yang lahir di untuk menampilkan yang ganjil atau yang genap. Terus bagaimana caranya dia tahu kalau ini yang lahir di bulan genap, ini yang lahir di bulan ganjil? Karena di sini 2 0 yang artinya kalau 2 dibagi dengan ini sendiri hasilnya yang artinya di sini 2 ini dibagi dengan bulan 12, bulan 8 itu habis. Jadi kita tulis 0. Tapi kalau 2 ini dibagi dengan bulan 11, bulan 1, bulan 5, yang penting bulan ganjil, hasilnya pasti ada lebihnya 1, jadi tulis 1. Jadi ini 0 dan 1 adalah sebuah bukti kalau ini genap, ini ganjil. Oke. Selanjutnya adalah perintah untuk yang lahir sebelum dan sesudah tahun 2000. Ya, ini perintahnya. Kita coba select nama. Select nama pasien. Terus di sini kita tampilkan tanggal lahir mereka. Terus nama tabel
Jangan lupa where-nya teman-teman. Oke, where year ya. Ini. Jangan lupa tanda ini. Yang lahir sebelum di sini kan tadi kita tampilkan dulu ininya. Oke, kita coba yang lahir sebelum tanggal, sebelum tahun 2010. Kita pakai awal tanggal pertama, tanggal 1 dan bulan pertama. Oke. Kita run. Oke. Masih terdapat kesalahan, tunggu. Oke. Ya. Ini tanda ini membuktikan kalau query ini menampilkan nama-nama pasien dan tanggal lahirnya yang lahir sebelum tahun 2010. Kalau kita mau menampilkan sesudah tahun 2010, berarti harus menggunakan tanda lebih dari. Kita run. Ya, ini. Ini untuk menampilkan sesudah yang lahir sesudah tahun 2010. Selanjutnya kita perintah apa lagi? Penjumlahan umur. Jadi ini. Kita nggak usah pakai tanggal lahirnya. Kita ganti nama tabelnya. Kita run kembali. Ini adalah query untuk menampilkan nama pasien yang untuk menampilkan jumlah umur nama pasien Reza dan nama pasien Renata. Oke. Kita run. Kita hapus tadi di sini, kita masukin lagi. Ya, ini umur dari Reza 10 tahun dan Renata 1 tahun. Lalu bagaimana kalau kita mau kurangin jumlah umur mereka ini? Oke, select. Kita pakai begini. Kita lihat dulu mereka lahir di tahun berapa.
Oke, selisih mereka beda 8 tahun. Jadi mereka beda 8 tahun, Reza dan Renata ini. Terus kalau penjumlahan umur mereka, kita tinggal tambahkan. Kita coba ini, kita coba saja. Oke, jadi jumlah umur mereka bukan ini. Oke, ini saja. Oke, jadi jumlah selisih umur mereka kurang 8 tahun. Selanjutnya kita menentukan bagaimana caranya kita kalau kita mau tahu menampilkan yang huruf depannya ini, huruf belakangnya ini. Oke, ini untuk yang huruf depannya R. Kalau yang pakai huruf belakang, misal huruf belakangnya D, ini cuma ada Ahmad. Lalu bagaimana yang huruf depannya ini gitu, huruf depan sama belakang? Kita harus sama dulu. Oke, tidak ada. Ini adalah perintah untuk menampilkan yang huruf depannya R sama yang huruf belakangnya A. Yang dua-duanya, tapi tidak ada di tabel. Oke. Ini tadi kita sudah. Oke, ini untuk total selisih umur. Total umur pasien. Seluruh pasien kita lihat 583 tahun. Total umur seluruh pasien dari data yang kita masukkan di sini sebanyak 583 tahun. Kita menggunakan perintah select date if current date, terus kita masukkan dari tahun yang lalu 2021 01 bulan 1 tanggal 1, terus as selisih. Ini untuk menjumlahkan semua. Selanjutnya ya, oke. Kita salin di sini saja. Oke. Saya aja. Di sini database-nya sudah hilang ya. Kita pindahin aja.
Oke. Ini yang tertua, siapa yang paling tua, siapa yang paling muda. Di sini kita masukkan Oke, kita run saja semua sekaligus tadi di sini. Ya. Oke, sudah ada. Jadi di sini tuh pertama siapa yang paling tertua? Yang paling tertua itu adalah Rahayu, disusul yang paling tertua itu tadi Renata, di sini seharusnya Renata. Bukan Rahayu, Renata. Terus dengan menggunakan nama pasien, tanggal lahir, Min. Bedanya itu di sini Min untuk yang paling muda, Max untuk yang paling tua. Kayak ini. Paling tua Rahayu dengan umur 63. Setelah itu yang di sini untuk menampilkan seluruh kolom yang bernama Ahmad, ini cuma satu Ahmad. Ini kita menggunakan perintah select bintang from pasien where nama pasien in ini menunjukkan kalau kita menginginkan hanya menampilkan yang bernama Ahmad gitu, in hanya kayak tertentu gitu, data tertentu yang ingin kita tampilkan. Setelah itu ini untuk menampilkan pasien yang memiliki gejala sesak napas, ada Rahayu dan Sylvia. Terus di sini yang terakhir tidak ada karena yang kita ingin tampilkan yang lahir tahun 1995. Kita lihat coba apakah tidak ada, benar tidak ada yang lahir tahun 1995. Tidak ada ya. Terbukti tidak ada yang lahir tahun 1990. Tapi bagaimana kalau kita ganti jadi 2012? Pasti ada. Oke. Kalau 2012 pasti yang akan muncul adalah ini. Reza. Kita coba run. Ya, ini Reza. Kenapa cuma nama yang tampil? Karena yang kita ingin tampilkan di sini cuma nama pasien. Kalau kita mau tampilkan gejalanya saja, yang lahir pada tahun 2012 kena gejala apa? Oke, di sini kita tampilkan cuma gejalanya. Hidung berdarah. Jadi yang lahir tahun 2012 ini memiliki gejala hidung berdarah gitu. Oke. Selanjutnya saya akan jelaskan di sini saja. Masalah
foreign key atau relasi yang tertabel. Relasi yang tertabel itu untuk membuat sebuah relasi antar tabel kita membutuhkan banyak tabel, jadi tidak memerlukan kayak satu tabel doang, tapi harus lebih dari satu tabel untuk merelasikan. Jadi di sini saya sudah punya 3 data. Kita run dulu. Drop saja. Kita run. Oke, ini tabel pertama, tabel kedua, dan tabel ketiga. Oke, ini dia caranya merelasikannya dengan menggunakan alter table. Alter table, terus nama tabel yang mau direlasikan, terus add foreign key, nama kolom yang mau kita relasikan, terus reference, terus di sini nama tabel yang mau kita relasikan dengan tipe jurusan apa, terus di sini kalau foreign key itu kan banyak primary key di dalamnya, ya kan? Jadi primary key dari tabel biodata, primary key dari kode dari mata kuliah itu KDMK atau kode mata kuliah. Terus on delete cascade, on update cascade itu memang sebuah perintah query untuk membuat relasi tabel. Lalu kita run. Sudah, berarti sudah selesai. Terus setelah kita run bagaimana? Kita isi datanya, teman-teman. Kalau sudah kita run, kita langsung isi data-datanya seperti di bawah ini. Jadi kalian bisa ikuti saja. Kalian bisa capture ini atau bisa hentikan YouTube-nya, baru kalian capture, baru lanjutkan lagi. Oke. Ini tadi. Baik, itulah tadi pemaparan saya tentang materi-materi pemrograman basis data. Sebenarnya video ini adalah sebuah tugas final yang diberikan kepada saya dari dosen saya yang ini. Dari dosen saya. Saya harap apa yang saya tadi sampaikan sebelumnya di menit sebelumnya dapat dipahami, dapat dimengerti bagi teman-teman semua, dan semoga bisa juga menjadi amal jariah untuk saya karena sudah memberikan informasi, pengetahuan, tambahan pengetahuan tentang pemrograman basis data ini. Terima kasih. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like. Dan jangan lupa juga komen sebanyak-banyaknya dengan ulasan yang positif. Dan juga share ke teman-teman kalian juga. Share ke seluruh story kalian untuk membantu saya dalam mendapatkan nilai yang maksimal. Karena mendapatkan nilai yang maksimal di final saya ini. Jangan lupa kalau kalian mau mendapatkan informasi dari channel saya ini, silakan subscribe lalu nyalakan loncengnya. Terima kasih. Saya Andi Khozin Mubarak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.